Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Koternada dari kelas IAT 4C. Baik semuanya, sebelum saya menjelaskan lebih jauh dan lebih dalam lagi, saya akan beritahukan bahwa saya di sini akan menjelaskan tentang rekonstruksi sejarah Al-Quran dari buku karya Taufik Adnan Amal. Dan saya akan memulai penjelasan pada bab awal terlebih dahulu, yaitu latar kesejarahannya. Latar kesejarahannya. Jazirah Arab adalah tempat yang terletak sangat terisolasi atau bisa dikatakan terpencil, baik dari sisi daratannya maupun lautan. Nah, dari sudut pandang negara adikuasa, Arabia itu merupakan kawasan terpencil dan biadab. Sekalipun Arabia itu dikatakan sebagai posisi yang sangat penting sebagai penyangga dalam perebutan kekuasaan politik di Timur Tengah, yang ketika itu didominasi oleh dua imperium raksasa, yaitu Bizantium dan Persia. Harus kita ketahui bahwa Jazirah Arab ini adalah tempat di mana Muhammad tampil dengan pekabaran ilahinya pada abad ke-7. Jadi, Kekaisaran Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel itu merupakan bekas Imperium Romawi dari masa klasik. Nah, pada permulaan abad ke-7, wilayah imperium ini telah meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, dan bagian tenggara Eropa hingga Danube. Tidak hanya itu, pulau-pulau di Laut Tengah dan sebagian besar Italia serta jumlah kecil wilayah di pesisir Afrika itu sudah termasuk bagian kekuasaannya. Nah, siapa sih saingan berat Bizantium dalam perebutan kekuasaan di Timur Tengah? Yaitu perebutan kekuasaan itu yang menjadi saingan beratnya adalah Persia. Ibu kota Persia ada Al-Madain yang terletak sekitar 20 mil di sebelah tenggara kota Baghdad yang sekarang. Nah, wilayah kekuasaannya itu terbentang dari Irak dan Mesopotamia hingga pedalaman timur, Iran serta Afghanistan. Nah, saat Bizantium menyerbu serta menaklukkan dataran tinggi di Yaman yang sangat subur, Zunawas, seorang penguasa Arabia Selatan, bereaksi dengan membantai orang-orang Kristen Najran yang menolak untuk memeluk agama Yahudi. Namun, akhirnya sekitar tahun 575, Yaman kembali jatuh ke tangan Persia. Menjelang lahirnya Nabi Muhammad SAW, penguasa Abisinia di Yaman, yaitu Abraham, melakukan invasi ke Mekah. Namun hal itu gagal karena bala tentaranya terkena epidemik cacar. Dan telah dijelaskan juga dalam Al-Quran surat ke-105. Pada permulaan abad ke-7, Persia mencatat serangkaian kemajuan yang sangat berarti dalam upaya perluasan pengaruh politiknya. Pada 611, bala tentaranya juga berhasil menaklukkan kota Raha. Setelah itu, kemudian mereka bergerak ke selatan dan menundukkan satu demi satu wilayah Imperium Bizantium. Jadi, perebutan kekuasaan antara Bizantium dan Persia itu telah diutarakan di dalam Al-Quran. Dan perebutan kekuasaan ini juga sangat mendapatkan perhatian serius oleh orang-orang Arab ketika itu. Nah, setelah kita membahas tentang situasi politik di Jazirah Arab saat itu, kita akan membahas lebih lanjut ya tentang kehidupan di Jazirah Arab saat itu. Jadi, kehidupan di Jazirah Arab saat itu adalah banyak sekali penduduk Jazirah Arab atau Mekah, mereka melakukan kehidupan mereka itu dengan melakukan perniagaan atau melakukan berdagang seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, bahwa beliau juga untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya beliau harus berdagang dan melakukan jual beli perniagaan. Dan seperti yang telah kita ketahui bahwa Mekah adalah salah satu kota di tanah air, salah satu kota yang kita kenal dengan kesuksesannya dalam perniagaan atau jual beli. atau bisa
bisa kita bilang sebagai kota yang makmur akan perniagaannya. Tapi sebenarnya tidak hanya Mekah saja yang kita ketahui atau kita kenal sebagai kota yang sukses dan makmur akan perniagaannya, tetapi Yastrib atau yang kita sebut sekarang sebagai Madinah itu juga salah satu kota kedua yang dimana cukup makmur saat itu dengan kegiatan perniagaannya. Selain orang-orangnya yang sangat menaruh minat yang besar terhadap perniagaan, jual beli ini atau perniagaan ini juga sangat banyak sekali dibahas di dalam Al-Quran. Seperti kata hisab sendiri, hisab itu artinya perhitungan. Nah itu walaupun di Al-Quran terdapat penjelasan bahwa hisab itu adalah penjelasan tentang perhitungan dari kiamat, itu juga bisa kita hisab itu bisa kita pergunakan untuk perhitungan untung rugi dalam dunia perniagaan. Jadi kata hisab yang tadi udah dijelaskan itu adalah contoh kecil aja, masih banyak lagi kata-kata yang bisa kita lihat tentang perniagaan dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran itu sendiri. Namun di dalam kegiatan perdagangan mereka itu juga ada beberapa konflik atau masalah, di mana masalah itu muncul dalam masyarakat Jaga pada umumnya. Seperti contohnya adanya kecurangan dalam jual beli, kecurangan dalam timbangan, riba dalam jual beli dan sebagainya. Baik, sebelum kita lanjut ke sejarah Al-Quran lebih dalam lagi, kita alangkah baiknya mengupas sedikit tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, Nabi akhir zaman yang lahir di kota Mekah, yang saat itu sedang ada pasukan gajah yang punya ayah bernama Abdullah, namun ayahnya meninggal dunia saat Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan berusia 3 bulan, yang saat itu Aminah ibundanya sedang mengandungnya. Nabi Muhammad juga mempunyai kakek bernama Abdul Muthalib. Beliau adalah pemimpin Mekah saat itu, dan ketika Muhammad lahir, kakeknya lah yang memberikan nama untuknya, dan Nabi Muhammad disusui oleh seorang ibu bernama Halimah Sa'diyah. Saat berusia 6 tahun, Nabi Muhammad banyak menghabiskan waktunya bersama ibundanya. Namun ketika Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun, ibunya wafat, dan Nabi Muhammad SAW menjadi anak yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Nah, saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun, kakeknya pun wafat, meninggal dunia, dan saat itu Nabi Muhammad SAW hidup dalam kekurangan. Namun beliau tetap tumbuh menjadi anak yang baik hingga akhirnya di umur 25 tahun ia menikah dengan Khadijah, yang saat itu Khadijah sedang berumur 40 tahun. Dan hingga akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan Allah memberikan mukjizat yang paling besar kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Wahyu yang pertama yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad SAW pun langsung berdakwah. Beliau berdakwah tidak langsung kepada masyarakat umum, tapi beliau menyampaikan dakwahnya kepada para keluarganya terlebih dahulu, setelah itu kepada masyarakat umum, hingga Nabi Muhammad mendapatkan kekangan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy yang tidak ada hentinya. Baik, setelah kita mengupas sedikit tentang kehidupan dan perjalanan Rasulullah SAW hingga ia mendapatkan wahyu pertama, hingga mendapatkan mukjizat terbesarnya yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah melalui malaikat
terangkum dalam 114 surat yang terbagi di dalam 30 juz. Namun soal ayat yang berjumlah 6.236 ayat itu masih dipertimbangkan karena masih ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa bismillah itu dapat dihitung dan ada yang mengatakan bahwa bismillah tidak dihitung. Nah, sebagian besar umat Islam meyakini kalau susunan ayat dan surat seperti saat ini itu bersifat tauqifi, yaitu tidak dapat diperdebatkan dan hanya Allah lah yang tahu, karena itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kitab suci umat manusia itu pasti memiliki sejarah masing-masing, begitu juga Al-Quran. Nah, sejak awal kemunculan Al-Quran hingga saat ini, Al-Quran itu sangat menarik dan menjadi tempat tertinggi di hati pemeluknya untuk dikaji secara terus-menerus hingga saat ini. Karena selain Al-Quran adalah kalam Allah atau ucapan Allah, mereka juga meyakini bahwa Al-Quran adalah salah satu kitab suci yang bisa menjawab setiap tantangan zaman hingga saat ini, dan bahkan mampu mengatasi problem-problem yang ada di dunia hingga saat ini. Namun pada saat zaman Nabi, Al-Quran tidak langsung begitu diterima oleh orang-orang kafir saat itu. Orang-orang kafir banyak menuduh Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad memperoleh wahyu itu dari bisik-bisikan ruh jahat. Mereka beranggapan bahwa Al-Quran adalah hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Jadi meskipun Al-Quran sering sekali mengalami problematika, gejolak-gejolak pada awal pengumpulannya, Al-Quran ini ditetapkan sebagai kitab suci paling mapan dan konsisten hingga saat ini. Dijelaskan oleh buku Taufik Adnan, saat Nabi melihat Jibril pertama kali, beliau langsung lari hingga berkeringat dan menggigil. Setelah kejadian itu, beliau pun langsung menceritakan hal ini kepada Khadijah. Khadijah benar-benar sangat mendukung suaminya, yaitu Muhammad. Taufik pun menulis, Khadijah menenangkannya dengan menegaskan kesejatian pengalaman penerimaan wahyu tersebut, karena Muhammad adalah orang baik yang tidak mungkin dirasuki ruh jahat. Nabi Muhammad dikenal sebagai pribadi yang tidak bisa membaca dan menulis, atau disebut ummi. Sedangkan wahyu pertama yang turun saat itu adalah tentang Iqra, yang artinya bacalah. Dan saat itu, ketika Jibril membacakan ayat pertama yang berbunyi Iqra, Muhammad selalu mengatakan ma'ana biqari. Ketidakmampuan Muhammad untuk membaca menunjukkan bahwa Al-Quran memang benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak sepatutnya orang-orang merasa khawatir bahwa Muhammad adalah pengarang kitab suci umat Islam. Sejak saat itu, Muhammad pun resmi menjadi nabi dan memiliki tugas untuk mensyiarkan ajaran Islam sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab suci paling mapan dan konsisten setelah diresmikan bacaannya sebagai standar Al-Quran umat muslim pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Walaupun mengalami problematika ketika pengumpulannya, pada akhirnya umat Islam di seluruh penjuru dunia itu memegang satu mushaf yang sama dan tidak ada seorang pun yang bisa mengubahnya sedikit pun. Nah, di dalam buku Taufik Adnan ini juga dituliskan bahwa pengumpulan Al-Quran terbagi menjadi dua cara. Yang pertama yaitu pemeliharaan hafalan oleh Nabi dan sahabatnya. Yang kedua yaitu dalam bentuk tertulis. Selanjutnya di buku Taufik Adnan Amal, di dalamnya terdapat tulisan bahwasannya Adnan Amal tidak menyangkal bahwa Nabi dipastikan tidak meninggalkan kodeks Al-Quran dalam bentuk lengkap. Akan tetapi banyak kesadaran dari para sahabat-sahabatnya untuk memelihara wahyu-wahyu tersebut dalam bentuk tulisan. Bahkan tidak hanya sahabat-sahabat saja yang diperintahkan Nabi, tetapi juga mereka mempunyai inisiatif untuk menulisnya secara pribadi. Selanjutnya, karena adanya inisiatif dari para sahabat, akhirnya mengakibatkan keragaman bacaan Al-Quran yang kemudian
saat itu dimusnahkan dan disetarakan demi persatuan umat pada masa Utsman bin Affan. Dan saking mulianya Ramadan sebagai malam diturunkannya Al-Quran, Allah memberikan malam Lailatul Qadar pada salah satu malam bulan Ramadan, di mana pada malam itu segala amal baik manusia memiliki nilai lebih baik dari 1000 bulan. Selanjutnya yaitu mayoritas sarjana muslim juga menganggap bahwa Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia dalam 20 atau 23 atau 25 kali saat Lailatul Qadar. Pada setiap malam tersebut diturunkan wahyu untuk kebutuhan 1 tahun yang kemudian disampaikan Nabi secara berangsur-angsur. Lalu selanjutnya sementara minoritas sarjana muslim ada yang memandang bahwa permulaan turunnya Al-Quran adalah pada malam Lailatul Qadar, yaitu setelah wahyu disampaikan dalam berbagai kesempatan selama masa kenabian Muhammad secara berangsur-angsur. Namun pandangan yang sahih atau pandangan yang benar itu mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Setelah itu bagian demi bagiannya itu diturunkan secara berangsur-angsur dari waktu ke waktu atau sesuai kebutuhan umat saat itu. Oke, jadi buku rekonstruksi sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal ini sangat lengkap dalam memaparkan sejarah Al-Quran, karena di dalamnya ia mempertemukan 3 arus keilmuan. Yang pertama yaitu tradisi Barat, Timur Tengah, dan ranah keilmuan Indonesia, didasarkan juga pada riset ilmiah. Sehingga buku ini berhasil mengungkapkan perjalanan panjang teks Al-Quran dengan perjumpaannya dengan para analis Islam maupun orientalis Barat. Baik, kita telah selesai membahas sejarah Al-Quran, rekonstruksi sejarah Al-Quran dari buku karya Taufik Adnan Amal. Dan selanjutnya setelah ini kita juga akan membahas buku sejarah Al-Quran yang berjudul The History of the Quranic Text karya Profesor Dr. M. Al-Azami. Oke, baik, kita telah membahas sebelumnya rekonstruksi sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Al-Quran juga yang dikarang oleh Profesor M. Al-Azami. Dan yang pertama saya akan bahas dulu tentang sejarah Islam di masa silam. Jadi Arabia pra-Islam itu merujuk pada keadaan Jazirah Arab sebelum tersebarnya Islam pada tahun 630-an. Jazirah Arab ini dihuni oleh bangsa Arab. Sebagian besar bangsa Arab saat itu telah hidup menetap atau dikatakan nomaden, dan sebagiannya lagi hidup sebagai badui yang nomaden juga. Jazirah Arab ini sangat terkenal dengan iklimnya yang panas, kering, sedikit hujan, dan sungai yang hanya terdapat di bagian selatan saja. Dan ikatan kesukuan di Arab itu sangatlah erat pada saat masa pra-Islam ini. Dan karena eratnya, jadi juga sering terjadi konflik antar kabilah yang mengakibatkan permusuhan dan peperangan yang berlangsung lama. Nah, untuk penghidupan mereka sama seperti yang telah dijelaskan di buku Taufik Adnan Amal, di buku Al-Azami ini juga menjelaskan bahwa kehidupan mereka itu banyak melakukan perdagangan dan bercocok tanam. Karena membahas pra-Islam, Jazirah Arab pada masa pra-Islam, di dalam buku Al-Azami ini juga terdapat kisah Nabi Ibrahim dengan keluarganya. Di situ dijelaskan di mana saat itu Nabi Ibrahim itu dikaruniai oleh seorang putra yang bernama Ismail. Nah, pada saat kelahiran Ismail itu, Siti Sarah itu cemburu luar biasa karena adanya Ismail yang lahir dari Siti Hajar. Akhirnya Siti Sarah meminta agar Ibrahim memutus hubungan persaudaraan wanita tersebut dengan putranya. Nah, karena adanya perselisihan ini, akhirnya Siti Hajar dan Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Mekah yang tandus, yang amat sekali panas dan tidak ada penduduknya, serta di situ tidak adanya makanan dan minuman. Dan penjelasannya juga sangat lengkap dan terangkum di dalam Al-Quran, kitab suci kita, dan kalian bisa lihat.
Di dalam surat As-Saffat ayat 102 ini dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, di mana saat itu anaknya bersabar dan menerima keputusan dan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Imran ayat 96 ini juga adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun tempat suci pertama kalinya di muka bumi untuk tempat menyembah Allah. Dan saat dimana Nabi Ibrahim alaihissalam membangun tempat suci di muka bumi untuk pertama kalinya, itu membuat Makkah semakin berkembang dan semakin maju saat itu. Nah, setelah itu menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, Jazirah Arab itu tidak merasa akrab melihat semua bentuk perubahan-perubahan atau reformasi keagamaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, karena mereka sudah berabad-abad ini mereka menyembah patung dan berhala dan tidak pernah ada yang mengusik mereka, baik adanya kaum Yahudi maupun adanya upaya kaum Kristiani saat itu. Namun bangsa Arab saat itu pernah mengikuti agama Kristen, tapi itu disebabkan adanya kekejaman kekuasaan politik. Namun dalam masa waktu 5 abad itu tidak ada sejarah yang mencatat atau mengatakan adanya insiden yang menyangkut sikap penyiksaan para misionaris Kristen. Dan di sini sangat beda sekali dengan nasib Muhammad dan para pengikutnya. Jadi sejak mereka awal berada di Mekah, di mana saat itu Kristiani itu dipandang sebagai suatu hal yang menyusahkan juga buat mereka, tapi mereka masih mendapat toleransi. Sedangkan Islam itu sebaliknya, mereka menganggap Islam itu sebagai sesuatu yang membahayakan keberhalaan bangsa Arab saat itu. Setelah kita membahas tentang Nabi Ibrahim dan keluarganya, kita akan membahas sedikit tokoh yang bernama Qusay. Qusay yang menjadi sebagai penguasa kota Mekah saat itu. Jadi ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Qusay dikenal sebagai orang yang amat cerdas, perkasa, juga memiliki kemampuan administrasi yang sangat tinggi dan mencuat dalam jajaran pentas politik kota Mekah saat itu. Dan gambar yang berada di atas ini adalah sedikit tentang penjelasan asal-usul keturunan Qusay secara singkat. Baik, kita singkat saja. Kita langsung akan membahas tentang wahyu dan Nabi Muhammad SAW. Dari sejarah Islam kita akan melihat jejak risalah Nabi Muhammad SAW, sifat dan kaitannya dengan ajaran para nabi-nabi terdahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan umat manusia juga dengan satu tujuan, agar apa? Agar menghambakan diri kepadanya. Ya, walaupun meskipun Allah itu tidak memerlukan seseorang hamba agar menyembah, agar menambah arti kebesarannya. Dan Nabi Muhammad hadir dengan risalah yang tidak tersekat dalam batas kebangsaan dan waktu tertentu. Suatu kepercayaan yang tidak akan mungkin dihapus karena untuk kepentingan umat manusia sepanjang masa. Islam juga menganggap kaum Yahudi dan Nasrani itu sebagai ahli kitab. Jika kita berbicara masalah agama, pasti kita akan dihadapkan dengan suatu kata-kata yang mungkin mirip. Misalnya saja kitab suci Al-Quran menjelaskan secara rinci bahwa segala sesuatu di alam ini itu diciptakan untuk satu tujuan, yaitu agar menyembah Allah. Tapi dalam mitologi Yahudi, semua alam ini diciptakan untuk menghidupi anak cucu Bani Israel aja. Selain itu, di buku ini juga dijelaskan tentang penciptaan dan beberapa sifatnya dalam Al-Quran, surat At-Tur ayat 35 dan pada surat Az-Zumar ayat 53. Karena membahas wahyu Allah, di dalam wahyu Allah juga dijelaskan bahwa dalam jiwa manusia Allah juga meniupkan sifat naluri yang mengantarkan penghambaan kepadanya, yang mana tidak ada satu orang pun yang ikut campur tangan dalam hal itu. Allah juga mengutus para rasul dari masa ke masa, itu juga mempunyai tujuan agar apa? Agar terhindar dari penyembahan berhala maupun khurafat, dan membimbing manusia pada penyembahan yang benar.
seperti wahyu Allah juga tertera dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 15. Oke, tadi kita telah membahas rekonstruksi sejarah Al-Quran dari karya Taufik Adnan Amal dan juga Profesor Muhammad Mustafa Al-Azami. Cukup di sini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.